mengenai kelainan yang ditakuti dimanapun, ya, di Indonesia, di luar negeri, ya, di Amerika, adalah apa yang dikatakan kanker payudara atau breast cancer. Di dunia ini breast cancer itu insidensnya adalah paling tinggi dari seluruh kanker yang ada, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Kalau digabung, breast cancer is number one. Dan pada laki-laki yang nomor satu itu adalah CA paru. Tapi laki-laki dan wanita kalau digabung tetap CA payudara yang paling tinggi. Nah, kalau berbicara masalah kanker payudara ini memang harus kita hati-hati, aware sekali. Karena dampaknya kalau tidak dilakukan terdiagnosa dalam stadium yang dini, maka pengobatannya akan lebih susah dan penyembuhannya juga sukar. Dan malah bisa menimbulkan, apalagi kalau sudah menjalar kemana-mana, karena salah satu sifat kanker itu bisa bermetastasis. Metastasis kanker payudara bisa ke paru-paru, bisa ke tulang, bisa ke otak, dan sebagainya, tergantung tipe-tipe tertentu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu harus sadar betul dengan kelainan yang ada di payudara ini. Kadang-kadang sukar dibedakan antara kena kanker payudara ini berdampak, ya, luas, ya, penanganannya lebih sukar. Oleh karena itu perlu dilakukan, ya, penemuan dini, deteksi dini. Jadi ibu-ibu harus tahu bagaimana melakukan deteksi dini kanker payudara. Yaitu satu, kalau dalam istilah kesehatan prevention, ya, adalah sadari. Periksa payudara sendiri. Nah, periksa payudara sendiri itu ada benjolan, nyeri. Nah, itu umumnya bukan kanker. Tapi ada benjolan, batasnya tidak tegas, tidak nyeri, dan hati-hati. Terutama pada usia-usia pertengahan. Kanker payudara itu umumnya terjadi pada usia pertengahan sampai usia yang tua. Jadi kriteria yang ditemukan pada pemeriksaan sadari tadi, kalau ada benjolan di payudara, datang ke dokter untuk menentukan kira-kira jenisnya apa, dan penanganan selanjutnya. Nah, setelah melakukan sadari ini, kalau sudah datang ke dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa diagnosanya? Ya, tentu pada dokter akan melihat bagaimana benjolan di payudara itu. Kalau benjolannya padat, batasnya tidak tegas, ya, agak sukar digerakkan dari jaringan sekitarnya, itu harus hati-hati. Kalau yang bisa digerakkan dari jaringan sekitarnya, mobile, padat, pada usia muda, itu umumnya adalah fibroadenom. Berbeda, ya, kecuali kalau kanker ini sudah stadium lanjut, bisa berupa tukak ulkus seperti mastitis. Nah, kelainan yang lain nanti kita bicarakan, yaitu mastitis. Nah, jadi kalau kita harus menemukan kanker payudara ini dalam stadium dini melalui sadari yang dilakukan oleh ibu-ibu. Hati-hati kalau ada benjolan, batasnya tidak tegas, benjolannya tidak nyeri umumnya, ya, pada usia dewasa, usia dewasa muda pertengahan, hati-hati, harus segera datang ke dokter. Nah, bila ibu-ibu sudah menemukan kelainan di payudara
suatu benjolan yang tidak teratur, tidak nyeri. Nah, ini harus hati-hati. Ya, harus ke dokter. Biar dokter menentukan kira-kira diagnosanya seperti apa. Nah, jadi yang paling penting dilakukan oleh ibu-ibu tadi adalah sadari, periksa payudara sendiri. Kapan timingnya? Setiap habis bersih dari menstruasi. Nah, setelah menstruasi, payudara paling umumnya tidak lembek ya, dan itu gampang untuk menemukan kelainan-kelainan tadi. Nah, khusus untuk ini, apabila ditemukan kelainan itu, segera datang ke dokter. Dokter akan mengulangi pemeriksaan fisiknya. Dan kalau apa yang ditemukan tadi memang dicurigai ke arah suatu kelainan, maka apalagi khususnya untuk kelainan berupa tumor ganas atau kanker tadi, maka dilakukan oleh dokter pemeriksaan ultrasonografi. Ya, ultrasonografi. Di samping pemeriksaan fisik tadi, di samping itu juga pemeriksaan mamografi, tapi terbatas pada usia-usia di atas 40 tahun. Di bawah usia 40 tahun, mamografi itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dia mempunyai dampak yang negatif juga. Jadi di atas 40 tahun dilakukan mamografi. Nah, jadi pemeriksaan utama untuk ibu-ibu dengan kelainan payudara tadi adalah pemeriksaan fisik, sonografi atau ultrasonografi, mamografi untuk usia-usia tertentu. Nah, kalau seorang dokter curiga akan suatu kelainan ganas misalnya, maka itu akan disampaikan pada ibu-ibu bahwa what's the next step? Step selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan histopatologi. Dilakukan biopsi. Kalau dulu biopsi itu dilakukan incisional biopsi, yaitu untuk mendapatkan jaringan yang diperiksa nanti secara histopatologi. Kalau histopatologi memang ganas, nah tentu dilakukan stagingnya, stadiumnya bagaimana. Jadi umumnya kalau ditemukan dalam stadium awal, diobati dengan baik, ya. Nah, pada stadium dini tadi tidak ada masalah, ada asal pengobatannya lengkap. Masalah pengobatan ini akan panjang ceritanya karena tidak hanya pembedahan, ya, bisa terapi hormonal nanti, bisa terapi kemoterapi, ya, yang sangat ditakuti dan memakan biaya. Oleh karena itu, sebaiknya temukan kanker payudara ini dalam stadium dini. Caranya adalah melakukan sadari, periksa payudara sendiri pada mulai dari usia muda sampai usia dewasa atau setengah tua. Ya. Jadi ini yang saya anjurkan karena permasalahan-permasalahan yang timbul apabila didiagnosa dalam stadium yang lanjut, pengobatannya akan lebih complicated. Ya, akan berlangsung lama. Kalau pengobatan ini dalam stadium awal tepat untuk kanker payudara bisa hidup puluhan tahun, nggak perlu ditakuti. Ya, orang kan kalau bicara kanker payudara sangat takut, cepat meninggal dan sebagainya.